Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Sopyanur dan Pak Harjito di pertemuan kedua Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Salam olahraga. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua baik, sehat, dan jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat. Di pertemuan kedua kita masih membahas permainan bola besar di sepak bola. Jadi sebelum membahas peraturan permainan, ada baiknya kamu ketahui jenis-jenis pelanggaran dan tendangan bebas sebagai hukuman dari pelanggaran. Dengan demikian, pemain dapat bermain secara disiplin dan tanggung jawab terhadap permainan yang dilakukan. Jenis-jenis pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut. 1. Seseorang pemain sengaja melakukan salah satu dari pelanggaran berikut. A. Menyepak atau mencoba menyepak lawan. B. Menjegal atau menjatuhkan lawan dengan kaki kiri dari depan atau belakang. Bisa juga dia menggunakan kaki kanan. C. Melompati seorang pemain lawan. D. Menyerang pemain lawan dengan kasar atau berbahaya. Unsur kesengajaannya jelas. E. Menyerang lawan dari belakang, kecuali jika ia menghalang-halangi. Nah, ini biasanya kalau E ini menyerang dari belakang itu langsung mendapat kartu. Kalau parah bisa kartu merah malah. Di F. Memukul atau mencoba memukul lawan. Yang G. Memegang lawan atau mendorong lawan. H. Memegang bola, yaitu membawa, memukul atau mendorong bola dengan tangan. Jadi sengaja. Tampak kesengajaan itu jelas sekali. Yang kedua, seorang pemain melakukan satu dari 5 pelanggaran berikut. Apa aja itu? A. Cara bermain yang dianggap berbahaya. Yang B. Menyerang secara wajar atau kasar dengan bahu sewaktu bola tidak berada dalam jarak permainan dan tidak memainkan bola. Yang C. Dengan sengaja menghalang-halangi lawan sewaktu tidak memainkan bola. D. Menyerang penjaga gawang, kecuali jika ia sedang memegang bola, menghalang-halangi seorang lawan, dan melintas keluar dari daerah gawang. Yang E. Semena-mena dalam melakukan siasat selagi bermain sebagai penjaga gawang. Nah, ini harus diperhatikan semua. Yang ketiga, seorang pemain harus diberikan peringatan jika sikap dan perilaku pemain diantaranya A. Masuk, keluar, dan masuk kembali ke lapangan permainan selama permainan berlangsung tanpa seizin wasit. Nah, makanya kalau kita lihat di pertandingan, bahkan minum pun pemain itu tidak boleh keluar. Dia tetap berada dalam lapangan. B. Berkali-kali melanggar peraturan permainan. Jadi sengaja gitu, nah. Kelihatan betul sengaja memang dia mengulang kesalahan-kesalahannya. Yang C. Menunjukkan perbuatan atau kata-kata atas ketidaksetujuannya terhadap keputusan wasit. Ini protes yang berlebihan. Kan ada protes itu boleh disampaikan oleh kapten tim. Nah, ini biasanya pemain yang bukan kapten. Dia menunjukkan perbuatan. Bisa juga dia pada saat wasit itu ingin memberikan peringatan, dia berbalik mengacuhkan. Nah, ini sudah yang dimaksud dengan poin C. Yang D adalah bertindak tidak sopan. Nah, itu tindak sopan seperti meludah, berkata kasar, dan lain-lain. Keempat, seorang pemain harus dikeluarkan dari lapangan permainan
jika menurut pendapat wasit bersalah karena bertindak dan menggunakan kata-kata kotor atau kasar. Begitu pula jika maksudnya ini pemain tersebut tetap bertingkah laku tidak pantas setelah menerima suatu peringatan. Jadi pemain A itu dia sudah mendapat kartu kuning. Nah, dia masih mengulang berkata kotor, berkata kasar, bahkan memaki. Jadi dia dapat peringatan yang kedua. Nah, ini akumulasi, maka dia harus keluar karena dia akumulasinya kartu kuning menjadi kartu merah. Ini maksud dari poin keempat. Nah, jadi ada hukuman ini, kita mendapat juga tendangan bebas. Nah, tendangan bebas itu diartikan sebagai tendangan yang terbebas dari gangguan lawan sekurang-kurangnya sejauh 9,15 meter akibat dari pelanggaran pemain lawan. Tendangan bebas dibagi menjadi dua macam, yaitu tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Apabila sebelum bola keluar dari daerah tendangan hukuman, bola tersebut dimainkan oleh. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak jelaskan sedikit ke atas tadi masalah batas. Jadi tendangan bebas itu pemain lawan tidak boleh dekat bola dengan jarak 9,15 meter. Kalau lebih boleh, tapi lebih dekat tidak boleh. Makanya biasa kalau kita lihat di pertandingan, wasit itu ada membawa semacam alat untuk membatas di atas rumput. Dia semprotnya itu batasnya, Anda boleh dilewati. Kalau dilewati itu diulang. Kalau masih berlaku seperti itu bisa dikartu. Ya. Tendangan bebas ada dua, bebas langsung dan tidak langsung. Kalau bebas langsung apa bedanya dengan tidak langsung? Nah, bebas langsung ini seandainya dia menendang masuk ke gawang, maka golnya itu sah, jadi berbuah poin. Tapi kalau bebas tidak langsung, dia tendang langsung ke gawang masuk, itu tidak sah, maka harus dia disentuh oleh baik pemain kita, teman maupun pemain lawan, harus tersentuh. Kalau tidak tersentuh, golnya tidak sah. Oke, kembali ke poin tadi. Apabila sebelum bola keluar dari daerah tendangan hukuman, bola tersebut dimainkan oleh satu pihak bertahan dan tendangan tersebut diulangi. Yang kedua, pihak penyerang, dan dihukum dengan tendangan bebas tidak langsung di tempat kejadian. Jadi tetap di tempat situ. C. Tendangan penalti. Nah, ini tendangan penalti adalah tendangan hukuman karena melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang pada batas yang telah ditentukan. Batas ini adalah area kotak 16. Biasa disebut dengan kotak 16 karena ukurannya itu kurang lebih 16 meter. Jadi terjadi pelanggaran di situ, hukumannya tendangan penalti. Ini cara melaksanakan tendangan penalti. 1. Tendangan ini harus diambil dari titik penalti. Kedua, setelah pemain yang melakukan tendangan hukuman dan penjaga gawang, semua pemain harus berdiri di luar daerah tendangan hukuman, paling sedikit berjarak 9,15 meter dari letak bola dan di dalam lapangan permainan. Jadi tidak boleh dia lebih dekat. Ketiga, penjaga gawang harus tetap berada di atas garis sampai bola ditendang. Jadi tidak boleh maju sebelum bola ditendang. Kalau dia maju, diulang. Keempat, tendangan penalti harus ditendang ke arah gawang lawan. Kelima, pemberian isyarat untuk mengambil tendangan penalti baru diberikan jika posisi para pemain telah sesuai dengan peraturan. Nah, ini yang menipluit wasit. Jadi wasitnya yang melihat, oh ini sudah siap apa tidak. Kalau masih ada pemain, baik pemain bertahan maupun pemain menyerang, lebih dekat ke bola, itu biasanya belum. Oke, lanjut. Nah, ini pelanggaran yang menyebabkan
penalti diulang. Ini jika dilakukan oleh pemain bertahan. Ada 3 poin. 1. Penjaga gawang memindahkan kedua kakinya atau bergerak sebelum bola ditendang. Yang tadi seperti disebutkan di awal, dia maju duluan sebelum bola ditendang, maka diulang. Yang kedua, pemain bertahan lain masuk ke daerah tendangan penalti sebelum bola ditendang. Nah, jadi dia mengganggu konsentrasi. Ketiga, perbuatan, sikap atau ucapan yang tidak sopan pada saat dilakukan tendangan penalti. Nah, kalau pelanggaran oleh penyerang itu ada 4 poin. 1. Penyerang masuk ke daerah tendangan penalti sebelum bola ditendang. Ini mengganggu konsentrasi kiper, makanya harus diulang. Yang kedua, bola tidak ditendang ke arah gawang lawan. Karena kan tujuannya penalti kan hukuman tuh. Jadi memang ditujukan untuk menambah poin dengan mencetak gol. Jadi kalau tendangnya nggak ke gawang ya diulang. Yang ketiga, pemain yang melakukan tendangan penalti tidak dalam suatu rangkaian gerakan. Gerakannya tidak satu rangkaian, ini terputus. Jadi ada inisiatif untuk mengelabui penjaga gawang. Jadi dia bikin gerakan putus atau jeda. Biasanya 2 gerakan atau 3 gerakan. Sedangkan kiper sudah mulai membaca arah bola. Jadi dia bergerak duluan. Nah, ini harus diulang. Yang keempat, perbuatan, sikap atau ucapan yang tidak sopan pada saat dilakukan tendangan penalti. Nah, jadi hari ini kita tuntas dalam pelajaran sepak bola, permainan bola besar, pertemuan kita. Nanti ke depan minggu ketiga kita masih permainan bola besar. Materinya bisa basket, bisa juga volley. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, hidup sehat, bersih. Jangan lupa cuci tangan setiap habis aktivitas, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Itu dulu dari Bapak. Mudah-mudahan semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.